Episode 1. Cuaca malam itu terlalu dingin. Hujan turun dengan cukup deras. Angin bertiup cukup kencang, membuat dingin seperti menusuk ke tulang. Dewi Mentari tengah tertidur bersama dengan adiknya. Sayup-sayup dia mendengar ada suara kebisingan dari luar kamar. Terdengar suara gelas yang pecah. Tari turun dari kasur dan membuka pintu kamar. Dia melihat ibu dan bapaknya bertengkar. Sebuah tamparan mendarat di pipi ibunya. Itu disaksikan dia dan saudarinya. "Kenapa bapak melakukan ini kepadaku?" tanya ibu Fatma. "Kita akan bercerai," teriak pria itu. "Kenapa pak? Apa salah ibu?" tanya ibu Fatma sembari menangis. "Karena aku sudah memiliki wanita lain," sahutnya jujur. Kejujuran itu membuat ibu Fatma menangis. Bukan hanya itu, kedua anaknya menangis mendengar pengakuan itu. Melihat kedua anaknya, Pak Dani langsung menarik kedua tangan anaknya. "Jangan bawa anakku," teriak ibu Fatma sembari menarik kedua tangan anaknya. "Kalau kamu mau bersama dengan wanita itu, pergilah, tapi jangan bawa anakku," teriak ibu Fatma dengan sekuat tenaga memegang kedua anaknya. Tapi tangannya tak cukup kuat untuk memegang kedua anaknya. Dewi Mentari terlepas dari tangannya. "Ibu!" teriak Tari sembari mengulurkan tangannya. Pak Dani mengangkat anaknya dengan sangat gampang. "Tari!" teriak ibu Fatma sembari mengikuti suaminya. Pak Dani seorang supir truk. Dia selalu berada di jalan dengan membawa muatan di dalam truk yang dibawanya. Dan disitulah dia bertemu dengan seorang wanita yang lebih muda dari istrinya. Dia memasukkan Tari ke dalam truk. Tari berusaha untuk turun, tapi bapaknya memukulnya dengan cukup kuat. Dalam sekejap dia pingsan. "Jangan bawa Tari!" teriak ibu Fatma sembari menarik lengan suaminya. Pak Dani langsung mendorong istrinya. Karena malam dan hujan deras, tetangga tidak mendengar pertengkaran itu. Pria itu langsung melajukan truknya, meninggalkan istri dan salah satu anaknya. Ibu Fatma menangis di bawah hujan deras. Dia tidak tahu bagaimana nasib anak sulungnya nanti. Dia tahu karakter suaminya yang keras, dan dia yakin anaknya akan terlantar jika hidup bersama dengan suaminya. Tapi dia hanya ibu rumah tangga yang hanya berjualan kecil-kecilan di pasar. Uang tidak punya. Untuk melaporkan kejadian itu ke kantor polisi saja dia tidak berani. Hanya doa yang dipanjatkannya agar suaminya menyayangi anaknya. Pak Dani melajukan truknya di dalam hujan yang deras, terus melaju di malam yang sunyi. Truk terus berada di jalan sampai beberapa jam dan berhenti ketika sampai di tempat tujuan, yaitu rumah dia dan wanita simpanannya. "Turun!" Pak Dani menyiramkan air ke wajah anaknya. Tari sadar dan kaget. Dia melihat sekelilingnya. "Turun!" bentak bapaknya. Tari turun dari truk itu, mengikuti bapaknya. Sebuah rumah yang sangat kecil ada di depan mereka. Pak Dani mengetuk pintu rumah itu. Tidak berapa lama seorang wanita yang umurnya setengah dari ibunya membuka pintu. Tanpa ada rasa malu, bapak dan wanita itu langsung berciuman di depan Tari. Melihat itu, Tari langsung memalingkan wajahnya. Wanita itu melirik, ada anak kecil di depan rumahnya. "Siapa ini, Bang?" tanya wanita yang bernama Ningrum. "Anak abang, namanya Dewi Mentari," sahutnya. "Kenapa dibawa ke sini? Aku tidak mau mengurusnya," ujar wanita itu dan berlalu ke kamar. Tari masih saja diam di depan rumah tanpa ada yang menyuruhnya masuk. "Aku tidak mau mengurus anak itu. Kalau abang mau denganku, jangan bawa anakmu ke sini," teriak wanita itu. "Ayolah, abang sudah membawanya ke sini. Tidak mungkin abang kembalikan dia ke Fatma," ujar Pak Dani sembari memeluk selingkuhannya. Dia merayu wanita selingkuhannya dengan menciumi dada wanita itu. "Dia bisa membantumu di sini," ujar pria itu yang sudah melucuti pakaian Ningrum. Dan mereka langsung melakukan hubungan terlarang. Bukan hanya sekali ini, sudah berkali-kali mereka melakukan hubungan badan. Pak Dani jarang kembali ke rumahnya, karena dia telah mendapatkan yang lebih molek dari istrinya. Walaupun Ningrum tidak perawan, tapi wanita itu dapat memuaskannya. Dan dia tidak mempermasalahkan itu. Yang penting dia puas, itu pikirnya. Di dalam kamar, bapak sedang bercumbu dengan wanita itu, sedangkan Tari masih duduk di depan pintu. Dia tidak berani masuk ke dalam rumah itu, tanpa ada yang menyuruhnya masuk. Dia mendengar tertawa dari dalam kamar. Bahkan dia juga mendengar suara teriakan dari wanita itu dan bapaknya. Dia menutup telinganya. Setidaknya dia tahu apa yang sedang dilakukan bapaknya kepada wanita itu. Dia masih berumur 15 tahun, tapi dia telah mendapatkan pendidikan itu dari sekolah dan ibunya. Dari ibunya, dia mendapatkan pesan untuk menjaga kehormatan sampai menikah. Tidak menyerahkan kepada pria lain dengan iming-iming cinta dan yang lainnya. Itu yang selalu diingatnya.
Ketika mengingat itu dia menangis. Dia merindukan ibu dan saudarinya. Tanpa ada bapaknya, mereka cukup bahagia. Karena bapaknya tak kunjung keluar, Tari sampai tertidur di depan pintu dengan pakaian yang basah. Dan terbangun ketika ada seseorang menyiramnya dengan air. "Woi bangun!" teriak Ningrum. Tari langsung bangun. Dia melihat sekeliling rumah yang mana telah pagi. Dia melirik ke dalam rumah. Sosok bapaknya tidak dilihatnya. Ningrum memperhatikan arah pandangan anak kecil itu. "Bapakmu tidur. Kamu tidak akan aku beri makan sebelum mencuci pakaianku," ujar wanita itu. "Ayo ikut aku," titah Ningrum. Tari masuk ke dalam rumah itu. Rumah yang hanya mempunyai 2 kamar dengan model berderet, dan di belakang bagian dapur dan kamar mandi. "Cuci pakaian itu," titahnya sembari menunjuk ke arah ember yang penuh dengan cucian. Tari masih saja diam. "Ayo, jangan diam saja." Ningrum menjambak rambut Tari. "Ampun bu," ujarnya menangis. "Ibu, kamu bilang aku bukan ibumu. Cepat cuci." Ningrum mendorong Tari. Hampir saja dia tersungkur di kamar mandi. Tari mulai mencuci pakaian itu. Mencuci sembari menangis. Dia rindu dengan ibu dan saudarinya. Ningrum mulai memasak untuk pria yang menghasilkannya uang. Ketika Tari lagi mencuci, bapaknya bangun dan langsung duduk di ruang makan, hanya menoleh ke arah anaknya. Dia tidak menegur atau menawari anaknya makan. "Apa dia bukan bapak kandungku? Kenapa tidak ada rasa sayang kepadaku?" Tari menangis sembari mencuci pakaian itu. Akhirnya pekerjaannya selesai, dan dia harus menjemur pakaian itu di luar. Setelah itu dia mendapatkan makan nasi putih dan sambal. Tidak ada lauk seperti bapaknya dan Ningrum. Tanpa mau bertanya, dia tetap menerima makanan itu. Dia memakan dengan sangat lahap. "Selesai makan, bersihkan rumah," titah Ningrum di depan bapaknya. Tari hanya menganggukkan kepalanya. Membersihkan rumah itu tanpa ada bantahan sama sekali. Setelah selesai membersihkan rumah, Ningrum memberikan baju ke Tari. Tubuh Ningrum tidak terlalu tinggi. Jika disandingkan dengan Tari, tinggi mereka hampir sama. Tapi tubuh Ningrum bahenol. Mungkin itu yang membuat bapaknya terpikat. "Pakai ini," titahnya. Tari buru-buru ke kamar mandi membersihkan diri dan memakai pakaian itu, pakaian yang diberikan Ningrum kepadanya. Malam harinya, Tari hanya makan seperti tadi siang, hanya nasi putih dan sambal tanpa lauk. Tapi dia masih mengucapkan syukur karena masih bisa makan. Setelah makan malam dan bereskan semua piring kotor, Ningrum menunjukkan kamar yang ada di sebelah kamarnya. Kamar itu tidak pantas dijadikan kamar, lebih cocok gudang. Banyaknya barang di kamar itu yang membuat kamar itu seperti gudang. "Ini kamarmu," ujar Ningrum. Hanya tikar untuk alasnya tidur, tanpa bantal dan selimut. Tari hanya bisa menangis dengan nasibnya sekarang. Walaupun hanya tikar, tapi dia berusaha untuk tidur dengan alas itu. Dalam sekejap dia tertidur, dan tiba-tiba dia terbangun karena ada suara berisik dari kamar sebelah. Terjadi pergumulan antara bapaknya dengan Ningrum. Tari sampai menutup telinganya mendengar suara erangan dari pasangan itu. Anak seusianya harus mendengar itu semua, dan itu tidak layak. Tari mencoba menutup telinganya dengan terus berdoa agar dibebaskan dari neraka itu. Di kamar sebelah masih saja berisik. Pak Dani seperti kecanduan dengan tubuh Ningrum. Jika dari wajah lebih cantik istrinya, tapi karena Ningrum belum melahirkan, itu yang membuatnya tertarik. Dan Ibu Fatma tidak sehebat Ningrum di kasur. Itu yang membuat Pak Dani mencari kepuasan di luar. Keesokan harinya, Tari sudah bangun lebih awal. Dia tidak bisa tidur dengan kebisingan semalam, sehingga dia memutuskan untuk tidak tidur. Dia telah mencuci semua pakaian kotor, dan rumah telah bersih. Ningrum yang bangun kagum dengan kerja Tari. "Karena kamu kerja cukup cepat, jadi mulai hari ini kamu yang masak," titahnya. "Baik," sahut Tari. Tidak ada bantahan darinya. Lebih baik dia sibuk dengan semua kegiatan rumah tangga itu, daripada harus mendengar kemesraan bapaknya dengan wanita itu. Makanan telah terhidang di meja makan. Pak Dani dan wanita itu langsung ke meja makan. Seperti kemarin, Tari harus makan di akhir. Karena dia yang memasak, dia menyimpan satu lauk untuknya. Ketika bapaknya sedang makan, dia mengutarakan niatnya. "Pak, aku mau balik," ujarnya masih berdiri di samping meja. Sebuah piring langsung melayang di dekat kakinya. Tari kaget. Hampir saja piring kaca itu mengenai kakinya. "Apa kamu bilang?" tanya Pak Dani sembari berdiri di depan anaknya. "Aku ingin pulang ke ibu, aku mau sekolah," sahutnya. Bapaknya langsung memukul kepala Tari dengan tangannya. Pukulan itu membuat Tari pusing. "Tidak ada pulang, tidak ada sekolah. Kamu tetap di sini sebagai pembantu kami," bentak bapaknya. Ningrum tersenyum mengejek menyaksikan itu. "Aku anak bapak. Kenapa bapak melakukan ini?" lawannya. "Berani kamu lawan bapak?" Pria parubaya itu menarik anaknya ke kamar dan langsung menendang perut anaknya.
Tari sampai terpental ke dinding. Dia merasakan perutnya sakit. "Jika kamu mengatakan itu lagi, siksaan akan kamu dapatkan lagi," teriak bapaknya sembari membanting pintu. "Ya Allah, kuatkan aku. Berikan hidayah untuk bapak," gumamnya sembari berdoa dan menangis. Di dapur, pria itu kembali menikmati makanannya. "Abang siang ini berangkat. Kamu di sini saja. Kalau anak itu nakal, bilang ke abang," ujar pria itu sembari menikmati makanannya. "Uang belanja mana?" tanya wanita itu sembari mengulurkan tangannya ke arah Pak Dani. Pria itu langsung menyerahkan uang kepada wanita itu. Wanita yang selalu menghabiskan uangnya. Dan dia tidak sadar jika perbuatannya salah. Matanya tertutup oleh nafsu birahi. Bersambung.